Ya ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'adallaha awqatakum bikulli khair wa afiyah. Alhamdulillah, setelah penantian panjang akhirnya bisa dapat kembali ke Saudi Arabia, yang mana sempat tertahan di Indonesia kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan lebih tepatnya bulan November ini Allah izinkan serta dimudahkan untuk kembali ke Saudi Arabia dengan tujuan melanjutkan studi insyaallah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pribadi ingin share atau membagikan kepada teman-teman semuanya apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi tatkala seseorang ingin kembali ke Saudi Arabia. Entah dia seorang pekerja kah atau dia seorang mahasiswa kah, tentunya ada syarat-syarat yang berlaku yang harus dipenuhi tatkala ingin kembali ke Saudi Arabia. Yang pertama diantaranya mempunyai paspor. Ini sudah wajib bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke negara orang lain, mempunyai paspor yang masih berlaku. Yang kedua, mempunyai visa yang masih berlaku pula. Visa yang aktif wajib dimiliki tatkala ingin kembali ke Saudi Arabia. Dan syarat yang ketiga adalah melakukan VCR. VCR tentunya wajib bagi kita yang ingin masuk ke Saudi Arabia. VCR dapat dilakukan kurang lebih 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari sebelum keberangkatan sudah bisa dilakukan VCR. Nah, menjadi catatan, VCR ini harus dilakukan tentunya di tempat-tempat tertentu yang mana tempat tersebut direkomendasikan oleh Saudi Arabia. Dan titik-titiknya masih di dalam sekitar Jakarta aja. Nanti bisa dicek di website rumah sakit mana saja yang Saudi Arabia merekomendasikan untuk melakukan VCR. Dan syarat yang keempat ini adalah merupakan tiket pesawat. Sudah kita ketahui wajib bagi kita yang berangkat tentunya pakai tiket pesawat, maka sudah harus mempunyai tiket pesawat yang masih aktif. Dan syarat yang kelima yaitu telah melakukan vaksin. Vaksin di sini diantaranya saya pribadi sudah melakukan vaksin AstraZeneca 2 tahap semuanya di Indonesia, dan alhamdulillah sudah selesai semuanya, dan itu menjadi persyaratan kita untuk kembali ke Saudi Arabia. Dan yang syarat yang keenam, kita diwajibkan untuk melakukan tasjil kudum, yaitu registrasi kedatangan ke Saudi Arabia. Ini wajib bagi kita untuk melakukan registrasi kedatangan. Nanti di situ diminta data-data pribadi yang harus kita isi. Dan syarat yang ketujuh, kita diwajibkan membooking hotel atau apartemen untuk karantina setibanya kita di Saudi Arabia. Kenapa kita harus booking hotel? Kenapa kita harus booking atau apartemen untuk karantina? Nanti bisa kita jelaskan nanti di akhir nanti. Dan syarat yang kedelapan terakhir yaitu kita diwajibkan mempunyai aplikasi Tawakalna. Ini sangat berlaku banget tatkala kita berada dalam Saudi Arabia. Mungkin ketika keberangkatan di Jakarta, di bandara check-in mungkin tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi nanti setiba kita di Saudi Arabia, aplikasi Tawakal ini sangat bermanfaat, entah untuk penerbangan domestik atau ke mall atau ke masjid-masjid seperti Nabawi atau Masjidil Haram, atau ingin melakukan umroh, sudah diwajibkan mempunyai aplikasi Tawakalna. Nah, untuk aplikasi Tawakalna ini mirip seperti kurang lebih kalau kita di Indonesia aplikasinya itu Peduli Lindungi. Di situ kita sudah ada keterangan kita sudah melakukan vaksin, apakah kita ada VCR-nya, macam-macam, persis seperti Peduli Lindungi. Nah, mohon maaf, hampir terlupakan, kita juga diwajibkan diantara syaratnya adalah mempunyai iqamah atau KTP Saudi Arabia yang masih berlaku. Ini wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin masuk ke Saudi Arabia, entah dia pekerja atau dia mahasiswa. Yang berikutnya juga bagi mahasiswa diwajibkan mempunyai Bitaqah Thalib atau kartu mahasiswa. Nah, 2 syarat ini sebagai tambahan tadi hampir lupa, ini wajib dimiliki, wajib banget. Nah, syarat-syarat yang saya sebutkan tadi lebih afdol, lebih alangkah baiknya agar di print atau di fotokopi lebih dari 1. Nah, biasanya nanti di Bandara Indonesia di Soekarno-Hatta diminta film mentahannya, berkas fotokopian diminta. Dan juga nanti setibanya kita di Saudi Arabia, di Jeddah, kita juga diminta sebagian berkas-berkas kita. Maka saya harapkan berkas-berkas atau persyaratan yang tadi saya sebutkan harap untuk difotokopi lebih dari 1 untuk menjaga-jaga tatkala dibutuhkan di Bandara Indonesia ataupun setibanya nanti di Bandara Jeddah. Nah, mungkin menjadi pertanyaan,
kenapa sih kita harus karantina entah di hotel atau apartemen padahal kita sudah vaksin sesuai dengan apa yang dianjurkan atau diarahkan oleh permintaan Saudi Arabia. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Saudi diantaranya meminta vaksin, yaitu diperbolehkan masuk ke dalam Saudi, yaitu vaksin AstraZeneca, Moderna, Johnson dan Pfizer atau apa gitu. Ada sekitar 4 jenis ini diminta oleh Saudi Arabia. Yang terakhir Sinovac sudah memenuhi atau sudah bisa masuk, tapi dengan syarat harus ada booster vaksin ketiga kalinya. Nah, meskipun kita sudah melakukan vaksin yang diminta oleh Saudi Arabia, kita tetap diwajibkan untuk karantina, entah di hotel atau di apartemen. Kenapa? Karena kita melakukan vaksin tersebut di luar Saudi. Beda hal dengan teman-teman atau warga Saudi asli yang melakukan vaksin dalam Saudi. Misalkan contoh, teman-teman warga negara asing atau orang Saudi sendiri yang telah melakukan vaksinisasi dalam Saudi dan dia bepergian ke luar negeri, setelah itu kembali lagi ke Saudi, maka dia tidak perlu karantina karena tadinya dia sudah melakukan vaksin dalam Saudi. Bagi kita yang melakukan vaksinnya di luar Saudi, kayak kita di Indonesia, maka setibanya kita di Saudi Arabia kita diwajibkan karantina. Meskipun vaksinnya AstraZeneca atau Moderna, ya vaksin yang mana sesuai dengan syaratnya Saudi. Meskipun kita sudah lakukan tapi bukan dalam Saudi, maka kita diwajibkan untuk karantina. Jadi perbedaan seperti itu. Bagi siapa saja yang sudah melakukan vaksin dalam Saudi dan dia bepergian dan kembali lagi ke Saudi, tidak perlu karantina. Tapi bagi kita warga negara asing atau mungkin warga Saudi sendiri ya, yang mungkin melakukan vaksin di luar Saudi dan tatkala masuk ke Saudi, maka diwajibkan bagi kita untuk melakukan karantina terlebih dahulu. Kurang lebih karantina yang kita lakukan di sini selama 5 hari. Menjadi pertanyaan juga nih, mungkin banyak banget yang DM atau chat, karantina tersebut biaya pribadikah atau dari pemerintah Saudi yang tanggungkah? Ini menjadi pertanyaan tentunya. Nah, di sini saya ingin menjawab, untuk karantina kita murni dari kantong pribadi dan kita diwajibkan tadi pembukingan hotel sebelum kedatangan itu kita sudah harus transfer atau membayar kurang lebih sebesar 2.000 SAR atau 2.000 real. 2.000 real kemarin kalau kursnya kita rupiahkan, alhamdulillah saya dapat yang lumayan, nggak terlalu begitu mahal dan terlalu begitu murah, kurang lebih 7.650.000 rupiah. Itu murni dari kantong pribadi kita. Itulah kewajiban kita yang mana tatkala kita melakukan vaksin di luar Saudi. Meskipun vaksinnya sudah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Saudi Arabia, tapi kalau bukan di Saudi maka kita wajib untuk karantina selama 5 hari. Karantina pun wajib dengan membayar dari kantong pribadi, bukan ditanggung oleh pemerintah Saudi. Ya begitulah kurang lebih yang harus kita penuhi sebelum kita datang ke Saudi Arabia. Nah, mungkin teman-teman ingin melihat juga, banyak yang pengen mengetahui apa saja sih fasilitas yang didapatkan selama masa karantina di hotel atau di apartemen. Ya, diantaranya kita mendapatkan fasilitas yaitu PCR sebanyak 2 kali tatkala awal datang ke hotel, dan yang berikutnya PCR tatkala kita ingin check out dari hotel tersebut atau di akhir hari karantina. Dan juga fasilitas yang ada juga diantaranya kita diberikan makan sebanyak 3 kali sehari, dan untuk berapa kamar, apa aja dalam hotel bisa kita cek setelah ini langsung ya. Foto seperti apa? Kita lihat bagaimana fasilitas yang ada di sini. Jadi oke guys, ini sekilas fasilitas yang kita dapatkan selama masa karantina. Sebetulnya lebih tepat bukan hotel sih, dinamakan apartemen. Ini kita di ruangan makan, ada fasilitas AC. Ini ruangan makan seperti ini. Kurang lebih ini kita baru selesai sarapan, dan pagi ini kita juga harus check out. Ini juga ada meja setrika. Ini ada tempat meja makan, bisa dilihat. Nah, seperti ini ruangan untuk makan. Berikutnya kita masuk ke ruangan, ini ruang tamu ya. Ada, kita nyalakan ya. Nah, ini ada
televisi, ada meja, dan juga ada AC dan kursi untuk pencengkerama atau cerita-cerita bisa. Ini kita lihat. Yang berikutnya juga ada fasilitas kamar mandi. Kamar mandi ini kamar mandi pertama buat tamu. Yang berikutnya kamar mandi kedua di depan. Nah, sebelum ke kamar, kita lihat dulu dapur. Nah, ini ada dapur nih. Ada dapur, mesin cuci ada, juga ada jemuran, wastafel ada untuk cuci piring apa. Juga ada lemari. Lihat ada pemanas makanan. Ya, kurang lebih seperti inilah penampakannya. Ada kulkas juga. Ini kurang lebih dapurnya. Yang berikutnya kita juga ada kamar. Ini kamar utamanya buat satu orang. Kamar utamanya buat satu orang. Ada, nah, ini kamar utamanya, lemari, juga ranjang. Seperti ini kamar utamanya. Bisa dilihat. Ada AC. Dan ini kamar mandi. Ada bathtubnya, kloset duduk, ada. Yang berikutnya ini kamar kedua. Kamar kedua ini 2 orang, saya bersama teman. Dilengkapi ada lemari, juga ada meja seperti ini. Ya, beginilah sekilas penampakan tempat kita karantina. Jadi lebih tepatnya bisa dibilang ini bukan hotel sebetulnya. Lebih tepatnya kita bilang ini sukoh, kalau di sini bahasa Arabnya sukoh, yaitu apartemen. Karena difasilitasi dapur, ada tempat makan, ada ruang tamu, juga dilengkapi WC-nya 2. Jadi inilah selama masa karantina di Jeddah 5 hari. Dan pagi ini kita juga harus check out, keluar dari apartemen. Dan nanti insya Allah kita akan ke Madinah terbang dengan pesawat. Alhamdulillah semua perjalanan lancar, administrasi, berkas-berkas semua tidak ada kendala, berjalan dengan baik semuanya. Dan tiba saatnya kita akhiri hari akhir untuk karantina hari ini, tepatnya hari Kamis tanggal 25, sudah selesai karantina selama 5 hari, dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Terima kasih buat teman-teman, saudara semua yang telah menyaksikan video ini, dan juga terima kasih untuk atas doanya. Safar dari Indonesia dan sampai di Saudi Arabia, karantina, dan hari ini pun kita harus kembali ke Madinah. Semuanya berjalan dengan lancar. Syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah, 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 Madinah Nabi.